Assalamualaikum kawan-kawan, selamat jumpa kembali dengan saya Master Q dari Fast English Room and English Expert. Kita sudah sampai pada langkah atau step yang kelima, yaitu 5 yang kedua, 5B, yaitu untuk menguasai tenses dengan fungsinya. Jadi master future tense through the function. Oke. Untuk yang ke-5B ini, sebelum kita ke 5B, ke future tense, kita perlu ingat bahwa future identik dengan will. Will sudah kita pelajari di video keempat. Jadi tepatnya di 4B, masuk pada pola dasar keempat. Yaitu shall, will, would, may, might, have to, has to, had to, should, ought to. Ini masuk model namanya. Shall, will, would, akan, may, might, mungkin atau boleh, have to, has to, had to, harus atau perlu, should, ought to, seharusnya. Biasanya langsung diikuti verb 1 atau be kalau diikuti verb ing kalau artinya sedang, atau be verb 3 kalau artinya di atau ter, atau adjective non adverb, jadi bukan kata kerja. Jadi kalau saya bilang akan menulis, maka menjadi will write. Kalau akan sedang nulis, will be writing. Akan ditulis menjadi will be written. Kalau akan di rumah, will be at home. Oke, sekarang kita lihat contohnya teach, taught. Verb 1 teach, verb 2-nya taught, verb 3-nya taught, mengajar. Contoh 1, will teach, akan mengajar. Will be teaching, akan sedang mengajar. Will be taught, akan diajar. Will be at home, akan di rumah. Ingat, mengulang adalah kunci keberhasilan. Jadi silakan diulang-ulang videonya supaya Anda paham betul. Oke, sebelum ke materi utama, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar Anda tetap bisa mengikuti video-video baru saya. Kita pada materi yang utama, situasinya atau faktanya adalah I usually go to school from 7 a.m. to 3 p.m. Saya biasanya pergi ke sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ini setiap hari, kecuali hari Minggu mestinya, Sabtu Minggu atau Minggu aja. Nomor 1, I will study at school tomorrow. Kenapa will? Karena ada kata tomorrow. Jadi akan datang, tomorrow besok. Jadi saya akan belajar di sekolah besok. Kalau tomorrow saya ganti dengan usually atau always, maka will-nya hilang. Nomor 2, at 7 a.m. tomorrow, I will be studying at school. Jadi pada jam 7 besok, saya akan sedang. Lihat, saya beri warna merah, tomorrow, maka Anda harus menggunakan will. Tapi karena ada waktu tertentu, at 7 a.m., maka menjadi sedang. Maka menjadi pada jam 7 besok, saya akan sedang belajar. Atau Anda bisa bilang, pada saat ini minggu depan, saya akan sedang belajar di sekolah. Nah, seperti itu. Ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak perlu pakai itu. Kemudian nomor 3, by 3 p.m. tomorrow, menjelang jam 3 besok, I will have gone home from school. Saya akan sudah pulang dari sekolah. Tomorrow, maka pakai will. Kemudian ada menjelang jam 3, berarti sudah. Maka menjadi have gone. Dan yang keempat, by 4 p.m. I will have been going home for 1 hour. Nah, Anda lihat bahwa yang utama adalah Anda harus paham dengan apa itu tomorrow. Kemudian ada at, ada by, itu menentukan. Jadi kalau dalam tes kedinasan nanti kalau Anda menemukan by diikuti keterangan waktu, kemudian tomorrow atau waktu akan datang, jawabnya pasti will have verb 3 atau been. Yang keempat, kalau Anda menemukan by diikuti keterangan waktu, kemudian ada waktu akan datang, ditambah for di belakang. Itu pasti will have been verb ing. Anda lihat warnanya menentukan, tomorrow will, by 4 p.m. have, kemudian for 1 hour been going. Sekarang pemahamannya. Nomor 1 berarti artinya saya akan belajar di sekolah besok, present future. Ini kalau secara nama. Yang kedua, at 7 a.m. tomorrow, pada jam 7 besok saya akan sedang belajar di sekolah. Future continuous. Jadi ada unsur continuous berarti artinya sedang. Nomor 3 maknanya
menjelang jam 3 sore, besok saya akan sudah pulang dari sekolah. Namanya future perfect karena ada unsur have-nya. Yang keempat, menjelang jam 4 besok sore, saya akan sudah sedang pulang. Future perfect continuous. Anda tidak perlu risau dengan nama, yang penting Anda lihat keterangan waktu yang digunakan. Kemudian, future practice, jadi latihan. Complete the following sentences. Nomor 1, if you work hard, you bla bla bla. Maka menjadi if you work hard, you will pass the examination. Karena work itu verb 1, maka menjadi jika kamu kerja keras, kamu akan lulus ujian. Kalau worknya tambah ed, will-nya berubah menjadi would. Nomor 2, at this time next week, pada saat ini minggu depan, saya belajar di sekolah. Jadi ada waktu akan datang next week, dan at this time waktu tertentu, maka menjadi at this time next week I will be studying at school. Pada saat ini minggu depan saya akan sedang belajar di sekolah. Nomor 3, by the time you come tomorrow, menjelang kamu datang besok. Jadi I will finish the task. Saya menyelesaikan tugas. Menjadi by the time you come tomorrow, I will have finished the task. Anda lihat, tomorrow will sama-sama warna merah. Kemudian by the time you come diikuti have atau perfect. Kemudian nomor 4, by the time you come tomorrow, I will have bla 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 study for 2 hours. Ingat, kalau ada waktu yang akan datang, kemudian ada by-nya, kemudian diikuti dengan for, lamanya peristiwa, maka menjadi will have been verb ing. Ini adalah ciri-ciri khusus waktu Anda tes kedinasan, misalnya STAN, itu tinggal melihat keterangan waktunya saja. Note, will sama dengan shall untuk I dan we. Itu shall maksudnya, kalau will untuk semua subjek, sama dengan be going to yang artinya akan. Kemudian points to remember, jadi ada poin-poin yang untuk diingat. Present future itu menggunakan will, shall, atau be dalam kurung is, am, are, going to verb 1. Nah ingat, going to verb 1 atau be. Kemudian will untuk semua subjek, shall untuk I dan we. Ingat, itu adalah verb 1 be, bukan been ya. Kemudian time signal. Tomorrow, next week, besok, minggu depan, next bla bla bla. Misalnya next month, bulan depan. The following day, hari berikutnya, the following dan sebagainya. Kemudian all future. Jadi semua. Ini adalah waktu atau time signal khusus yang Anda harus hafal. Tomorrow will verb 1 atau be. Kemudian at this time tomorrow will be verb ing. Kemudian by 5 p.m. next week will have verb 3. Kemudian by 5 p.m. next week will have been verb ing 4 karena ada for-nya di situ. Ingat, Anda bisa gantikan sendiri. Misalnya tomorrow diganti dengan next week. At this time diganti dengan at 7 o'clock atau at 7 a.m. By 5 p.m. misalnya menjadi by 4 p.m. by you come dan sebagainya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share for the existence of this video. Kalau Anda punya kesulitan, silahkan Anda tulis di kolom komentar dan Anda akan saya beri konsultasi secara gratis. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.